mengalami gangguan dalam penilaian realitas, merasa bahwa ada orang-orang yang akan mengancam membunuh, atau ada orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan, padahal tidak ada. Nah, kondisi-kondisi gangguan jiwa berat seperti itu otomatis kalau tidak mendapatkan penanganan akan sulit di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, kembali lagi di Another Podcast. Gue Moti. Dan gue Rira. Oke, hari ini tuh kita special episode nih. Apa sih special episode kita? Itu kata pakar. Nah, sebelumnya mungkin ada yang belum tahu nggak sih, Mot? Kayak kata pakar tuh apa sih? Boleh nggak sih Moti jelasin sedikit tentang kata pakar? Nah, kata pakar itu kalau biasanya kita mendengarkan pengalaman kesepian dari para bintang tamu, kali ini kita akan membahasnya dari perspektif psikologis bersama siapa? Dokter Suryo Darmono. Udah gak sabar gak sih? Kayak kita langsung sambut aja. Langsung aja. Halo dokter. Halo dok. Halo, selamat pagi. Apa kabar dok? Apa kabar? Sehat-sehat. Oke dok, kan hari ini kita udah mau nanya-nanya nih sama dokter tentang mental illness, self-harm, sama overthinking dok. Iya nih dok. Boleh kan ya dok? Boleh, silakan. Asik. Saya akan menjawab apa yang saya bisa. Aku sih sebenarnya kepo banget nih dok, tentang apa sih bedanya psikolog sama psikiater dok? Iya dok. Kalau boleh tahu, boleh dijelasin sedikit gak nih dok? Masih banyak yang belum tahu bedanya. Oke. Pertama dari sisi profesi sendiri, psikiater itu adalah bagian dari profesi kedokteran. Jadi dia setelah kita selesai dengan pendidikan dokter, kemudian kita mempunyai minat melanjutkan pendidikan kedokteran yang berhubungan dengan kejiwaan, maka kita ambil psikiatri. Sedangkan psikologi itu adalah bagian dari ilmu sosial. Jadi mereka telah menamatkan sekolah menengah dan kemudian berpikir, saya berminat nih di bidang ilmu kesehatan jiwa nih. Nah, mereka mengambil fakultas psikologi dari bidangnya bidang ilmu sosial. Pendekatannya ada pendekatan yang overlapping, artinya pendekatan kesehatan jiwa, tetapi memang basicnya berbeda. Jadi yang satu lebih pada pendekatan psikososial, sementara kita yang psikiater lebih pada pendekatan fisik. Pendekatan fisik otomatis antara lain adalah penanganan kesehatan jiwa yang diperlukan bantuan fisik, misalnya pemberian obat-obatan. Sementara psikolog itu pendekatannya lebih psikososial. Sosial. Gitu ya dok. Okay. Berarti emang sebenarnya beda ya dok antara psikolog sama psikiater? Beda banget dong. Ya kan? Karena kan terkadang juga orang taunya sama ya. Iya. Benar banget. Nah, terus dok, kalau ini kan secara psikiater ya dokter ya? Ya. Nah, itu apa sih dok arti jiwa yang sehat? Kalau jiwa sehat, jadi seseorang dikatakan mempunyai jiwa sehat kalau dia bisa atau mampu merasa bahagia, kemudian mampu menghadapi tantangan kehidupan, mampu mengenal diri sendiri dan mampu mengenal orang lain, menerima diri sendiri, menerima orang lain, dan mampu hidup produktif baik bagi diri sendiri maupun bagi komunitas. Jadi kira-kira begitu kesehatan jiwa. Itu jiwa yang sehat ya? Berarti jiwa yang sehat itu yang produktif, terus bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Betul. Itu ya dokter? Siapa aja dok yang bisa mengalami masalah gangguan kejiwaan itu? Kalau gangguan jiwa sebetulnya siapa saja bisa. Kita semua mempunyai kesempatan. Siapa saja bisa ya? Termasuk saya sendiri dan
termasuk juga kalian. Mm. Jadi semua umur ya dok ya? Semua usia, semua Dan jenis kelamin, semua kalangan. Oke. ya semua kalangan. Penyebab masalah kejiwaan itu Apa ya apa ya, dok? Dok? Faktor internal atau eksternal mungkin? Mungkin dua-duanya. Mm-mm. Yang jelas dua-duanya sih, dari faktor mungkin lebih sederhananya dari faktor eksternal dulu ya, yang kita semua lebih memahami. Misalnya dari sisi pandemi ini, pada masa pandemi ini banyak perubahan sosial Pandemi ya. yang kita belum pernah alami sebelumnya nih. Mm-mm. Isolasi ya, kita kemudian menghadapi kesulitan ekonomi, kita Iya, menghadapi benar. juga kehilangan dari orang-orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita menghadapi perubahan baik situasi sosial, itu faktor-faktor eksternal bisa berpengaruh terhadap kesehatan jiwa. Sementara faktor Kalau yang internal kita sebetulnya mempunyai, bisa dikatakan ada mempunyai bakat juga ya. Misalnya secara genetik orang tua kita atau paman atau kakek ada yang mengalami gangguan jiwa, maka kita secara genetik mempunyai potensi lebih besar ketimbang orang lain. Di dalam model genetik itu sendiri memang ada ketidakseimbangan neurokimia di otak yang menyebabkan kemampuan kita di dalam mencerna persoalan, kemampuan kita di dalam beradaptasi dengan persoalan itu menjadi relatif lebih rentan ketimbang orang. Nah, ketika kita mengalami satu tekanan, maka perubahan neurokimia tersebut yang menyebabkan seseorang lebih mudah mengalami depresi, kemudian pada gangguan jiwa yang lebih berat, orang mengalami halusinasi, mengalami ketakutan yang tidak realistis. Itu pengaturan neurokimia di otak kita berperan. Itu faktor internal. Jadi faktor internalnya itu Dan lebih genetik juga bisa berperan ya ya? dok ya? Lebih berpengaruh jadi, ya? kalau dibilang lebih berpengaruh, dua-duanya sama kuat. Artinya seseorang yang mempunyai kerentanan internal, artinya sudah mempunyai bakat nih, kemudian menghadapi satu stresor, beban kehidupan, ya praktis dia lebih rentan mengalami gangguan jiwa ketimbang orang yang tidak mempunyai bakat dan tidak mempunyai bakat, tidak mempunyai faktor keturunan. Orang yang mempunyai bakat itu lebih rentan mengalami ketika berhadapan dengan situasi sosial yang berat. Tapi ketika berhadapan dengan situasi sosial yang luar biasa seperti pandemi, orang yang tidak mempunyai bakat gangguan jiwa pun bisa menjadi lebih rentan mengalami gangguan karena perubahannya sedemikian rupa, perubahan kehidupan sedemikian besar, sehingga daya adaptasi mental kita sudah menjadi terkalahkan istilahnya. Gitu. Tapi kalau untuk dampaknya untuk kehidupan sehari-hari seseorang yang mungkin lagi ada gangguan jiwa itu gimana tuh dok? Jadi untuk kehidupan selanjutnya itu? Ya sebetulnya kan gangguan jiwa kan berbagai macam. Jadi ada gangguan jiwa yang paling sederhana adalah yang kita sebut sebagai gangguan penyesuaian. Misalnya seseorang putus pacar, itu gangguan penyesuaian karena tadinya punya pacar menjadi tidak punya pacar, dengan penyesuaian terhadap situasi baru. Nah, ketika mengalami gangguan penyesuaian bisa dia menjadi sedih, murung, tetapi kita lihat bahwa setelah 2-3 bulan dia sudah mulai bisa beradaptasi dan kemudian kembali sehat jiwa lagi. Itu kalau gangguan penyesuaian. Ada gangguan-gangguan jiwa yang ekstrim, ini yang ekstrim ringan tadi ya. Kalau yang ekstrim itu? Yang satu lagi yang ekstrim, yang ekstrim berat ya. Gangguan jiwa berat misalnya seperti skizofrenia, orang yang mengalami halusinasi, mengalami gangguan dalam penilaian realitas, merasa bahwa ada orang-orang yang akan mengancam membunuh, atau ada orang-orang yang
akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan padahal tidak ada. Nah, kondisi-kondisi gangguan jiwa berat seperti itu otomatis kalau tidak mendapatkan penanganan akan sulit di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Karena misalnya ada halusinasi Berbahaya yang juga ya, berupa, Dok. dari sisi saya nggak suka mengatakan berbahaya, karena saya kalau kita Oke. mengatakan berbahaya seolah-olah orang dengan gangguan jiwa itu berbahaya. Tidak, Iya. sama sekali tidak. Jadi hanya kalau kita tidak tangani dengan baik, maka dia tidak bisa menjalani kehidupannya dengan optimal. Kalau kita bisa tangani dengan Oke. baik, meskipun mereka yang mengalami gangguan jiwa yang berat mendapatkan penanganan benar. Kalau dari sisi psikiatri mendapatkan medikasi juga, dari sisi psikologi mendapatkan konseling, baik konseling dari keluarga, konseling dari orang-orang terdekat, support dari orang-orang terdekat, maka dia akan bisa menghadapi kehidupannya meskipun mengalami gangguan jiwa. Jadi penanganan dan support itu penting banget ya, Dok? Ya, jelas. Jadi makanya Untuk perlunya berbincang-bincang seperti ini juga supaya tidak merasa bahwa kalau gangguan jiwa itu sesuatu yang terstigma ya, sesuatu yang buruk. Iya, benar. Sehingga mereka mau datang minta pertolongan saja, mereka merasa, aduh nanti kalau saya konsultasi ke psikiater bagaimana pandangan orang terhadap saya? Nanti kalau saya konsultasi ke psikolog bagaimana pandangan orang terhadap saya ya? Akhirnya tidak datang berkonsultasi dan gangguan jiwanya jadi tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan. Tadi kan salah satunya kesehatan jiwa adalah kita mampu menghadapi tantangan kehidupan. Nah, untuk mampu menghadapi tantangan kehidupan kan perlu diperlukan satu kondisi yang kita berani untuk berhadapan dengan berbagai stresor itu. Termasuk, saya kok rasanya mengalami gangguan jiwa ya. Yaudah saya datang minta pertolongan pada profesional. Jadi harus berani ya buat datang ke profesional. Ya sama dulu kalau mau ke dokter zaman saya masih SMA gitu, kalau ke dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin, nanti padahal kita sakit kulit nih jamur, tapi kalau mau ke spesialis kulit dan kelamin, nanti jangan-jangan dipikirnya saya sakit kelamin. Tapi sekarang berbeda, orang ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk kecantikan, jadi malah merasa bangga karena ke situ berarti untuk mempercantik diri, untuk mempersehat diri gitu. Kira-kira seperti itu ya. Dokter, terus kalau misalkan nih berbincang-bincang di podcast kayak gini tuh ada dampak positif dan negatifnya nggak sih dokter buat kan ini kalau kita kan di Nadir ini kan kita berbincangnya tentang loss point gitu-gitu ya dok ya. Ini bermanfaat gak sih dok buat teman-teman yang udah curhat di sini gitu? Sebetulnya sangat bermanfaat. Kalau bisa dikatakan kalau apakah ini berdampak negatif, saya sih mengatakan tidak akan berdampak negatif ya, karena sekarang kan tayangan itu sesuatu yang tiap orang bisa menonton apa saja dan kemudian kita nggak bisa terlalu saring. Yang bisa adalah kita memang punya tujuan positif untuk menonton tontonan yang kita lihat nih. Jadi misalnya Nadir Podcast nih, ini jelas dari judulnya saja judul yang sifatnya tentang kesehatan jiwa. Nah, kalau orang melihat dari sisi positifnya, maka otomatis orang akan melihat apa sih yang bisa dipetik nih dari Nadir Podcast. Oh, tentang depresi, orang mulai paham tentang depresi, orang mulai paham juga tentang bunuh diri, risikonya, bagaimana mencari pertolongan. Jadi menurut saya sih tidak ada negatifnya malah. Ya berarti ini salah satu hal positif ya dok yang bisa dilakuin. Oke dok. Ya. Nah kan kita di Indonesia nih ya dok ya. Iya. Kalau tapi kan yang kita tahu juga di Indonesia itu tentang psikolog, psikiater itu kan masih suka orang mikirnya beda ya dok ya. Kesehatan jiwa. Nah, di seberapa serius dan seberapa genting atau darurat kondisi di Indonesia saat ini dok?
sebetulnya kalau problem kesehatan jiwa kita nggak bisa mengatakan juga seberapa genting. Mungkin kata-kata itu kurang tepat. Jadi artinya problem kesehatan jiwa ya memang sama dengan misalnya problem penyakit lain, diabetes mellitus, hipertensi. Ya, kita juga nggak pernah menanyakan seberapa genting nih problem diabetes, tetapi seberapa sadar masyarakat tentang masalah kesehatan jiwa, seberapa sadar mereka tentang masalah kesehatan seperti diabetes mellitus, hipertensi, kan? Karena kesadaran itu membuat seberapa terbiasa mereka mengakses pertolongan. Nah ini yang di Indonesia masih kurang kesadaran mengenai kesadaran. Ya, karena beda dengan mereka yang diabetes, hipertensi, bahkan mereka sering sharing kan sama teman-temannya. Iya, benar. Gua kena diabetes itu dokter, tuh lebih gampang ya buat sharing. Sedangkan buat kesehatan jiwa kayak susah gitu buat sharing sama orang. Ya, betul. Kalau yang kita harapkan justru kayak Nadir Podcast atau tayangan-tayangan lain mulai membiasakan orang itu tentang gangguan jiwa, seperti membicarakan soal diabetes mellitus, soal hipertensi, sehingga dengan begitu terbiasa mereka yang mengalami mudah mendapatkan pertolongan, sadar dan tahu kemana mereka sehingga tidak nyari-nyari ke pengobatan yang tidak seharusnya. Itu yang menyebabkan pengobatan terlambat. Oke. Dok, kan kita udah ngelewati pandemi ya dok ya? Iya, COVID-19. Ya. Itu kan sangat berpengaruh juga ya dok ya, untuk mental health. Banyak lah mulai dari yang muda sampai yang mungkin sudah berumur, itu pasti berpengaruh ya dok ya? Semua kalangan. Nah itu tuh apa ini bisa berkepanjangan, apa mungkin kita bisa mengantisipasinya gitu dok? Ada nggak nih dok ininya sarannya? Oke. Jadi pandemi ini memang kita nggak berasa ya sudah tahun keempat nih. Masih ingat nggak kapan mulai pandemi itu? Maret. Pandemi itu kan 2019 Desember gitu kita dengar di Wuhan. Di Wuhan. Ada penyakit aneh nih ya, COVID, orang-orang banyak yang meninggal ya. Kemudian kita berpikir itu sesuatu yang jauh tuh di Wuhan. Tahu-tahu tahun 2020 bulan Maret di Indonesia ada mulai masuk, dan setelah itu tahun 2021, 2022 itu tahun terseram untuk kehidupan kita ya. Iya, benar. Kebijakan isolasi, lockdown, kita nggak bisa bertemu lagi bahkan dengan famili kita pun. Hidup kita betul-betul di seputar rumah. Tapi di situ juga mulai muncul inisiatif yang baru tuh, yang online semuanya kan semuanya online ya. Iya, online job ya. Terus kemudian kita mau makanan juga ke restoran yang online. Nah, perubahan yang luar biasa itu di samping berdampak terhadap kesehatan mental, ya ada dampak positifnya yang tadi muncul, kreativitas baru ya. Tetapi juga memang dampak negatifnya yang berkaitan dengan kesehatan jiwa sangat besar. Saya rasa belum sampai dilakukan penelitian yang menyeluruh, karena kan itu tahun per tahun tuh pandeminya juga semakin besar. Kebijakan pemerintah juga dari mulai awalnya itu hanya 3M itu, kemudian sampai isolasi yang sifatnya betul-betul isolasi yang ketat, sehingga dampak terhadap kesehatan juga berbeda-beda. Jadi awal-awal itu mungkin sekitar ya 1,5%, tapi perkiraan sekitar 1,5 kali lipat. Perkiraan kira-kira 2 kali lipat mereka yang mengalami gangguan kejiwaan di masa-masa pandemi, baik dari mulai yang sebelumnya belum pernah mengalami gangguan jiwa, ataupun yang sebelumnya memang sudah mengalami gangguan jiwa, sudah pulih, dan kemudian ketika masa pandemi muncul kekambuhan.
Kambuh ataupun lagi. mereka yang beresiko, yang memang beresiko mengalami gangguan jiwa, baik dari faktor genetiknya maupun misalnya di keluarga yang keluarganya tidak harmonis, itu kan juga memang mereka lebih beresiko. Nah di masa pandemi faktor stresornya bertambah, otomatis memang masalah gangguan jiwa menjadi bertambah. Kira kan mungkin sekitar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Wow. Tapi kalau boleh tahu kan gangguan jiwa Ya. mental itu banyak ya dok. Kira-kira pada saat masa pandemi kemarin tuh apa aja sih dok? Yang paling banyak Iya, ya. yang paling banyak itu apa dok? Anxiety atau apa? Ya, gangguan mental itu kan memang yang paling banyak itu kan anxiety dan ansietas dan depresi ya. Dua itu memang Ya. yang paling banyak. Yang pada kondisi sebelum pandemi itu gangguan ansietas dan depresi itu berkisar sekitar 5-10%. Masing-masing ansietas 5-10%, depresi ya sekitar 5-10%. Nah di masa pandemi ini meningkat bisa sampai perkiraan sampai 2 kali lipat ya sekitar 20%. Itu artinya 1 di antara 5 kita pernah mengalami depresi. Itu yang memang paling banyak. Itu yang paling banyak ya. Nah, Dokter, kita juga mau nanya nih, kalau secara umum masalah apa aja yang udah pernah dokter tanganin? Ya, saya kan bergerak di bidang psikiatri, sudah psikiater yang tua ya, artinya sudah cukup panjang ya, artinya memang ya otomatis hampir semua kasus, mulai dari yang kalau depresi dan ansietas memang kasus yang paling banyak sama saja dengan kalau di komunitas seperti diabetes mellitus, hipertensi itu juga termasuk penyakit yang paling prevalen. Ini juga gitu. Kalau di kesehatan jiwa, depresi dan ansietas itu yang paling sering di samping. Kalau itu yang paling sering ya? Ya. Kalau yang paling jarang itu apa dok? Kalau dari prevalensi itu mungkin agak sulit ya kalau menyebut yang paling jarang. Sulit ya? Karena banyak gak juga ada, pasti. Gak ada data penelitian mencari yang paling jarang. Kalau untuk penyakit biasa kan kita prevalensi kan, besarnya prevalensi. Hanya orang sering mengatakan, orang kan sering mikirnya kalau gangguan jiwa itu mereka yang perilakunya kacau, mereka yang misalnya yang di jalan-jalan itu kan skizofrenia. Kalau gangguan jiwa yang berat dengan skizofrenia itu sebetulnya prevalensinya justru jauh lebih kecil daripada depresi atau ansietas. Orang baru berpikir bahwa gangguan jiwa sudah orang itu berperilaku kacau, bicara sendiri, halusinasi, itu sudah kelompok gangguan jiwa psikotik yang skizofrenia. Nah, itu sebetulnya prevalensinya justru tidak besar, di antara 0,5-1%. Beda dengan tadi yang depresi yang sampai dengan 5-10%. Tetapi orang berpikirnya kalau gangguan jiwa kalau sudah berat seperti itu baru datang ke psikiater, padahal ansietas dan depresi yang 1 dari 10 penduduk itu sebenarnya udah bisa pemicunya ya. Sebenarnya udah bisa kita udah bisa datang pada saat awal-awal, tapi kadang-kadang kalau udah stuck banget baru datang. Kalau ini dok, aku mau nanya, kalau misalnya self harm itu termasuk gangguan jiwa kah atau cuma pelarian ya? Self harmnya sendiri ada satu perilaku ya, tapi kita nggak untuk apakah perilaku ini didasari oleh satu gangguan jiwa tertentu. Memang pada lebih banyak mereka yang mengalami depresi itu yang melakukan self harm, tapi kita tidak mengatakan bahwa setiap yang depresi melakukan self harm atau setiap yang melakukan self harm selalu depresi, tidak. Tapi perilaku self harm sendiri adalah satu perilaku yang memperlihatkan satu labilitas kesehatan jiwa, labilitas kesehatan jiwa yang mungkin perlu mengakses pertolongan, perlu mengakses bantuan sehingga nanti diketahui ternyata penyebab self harmnya adalah depresi, atau ternyata penyebab self harmnya adalah ansietas bisa, atau penyebab self harmnya adalah karena konflik keluarga dan kemudian dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya dan kemudian dengan menyakiti diri seolah rasa sakit itu
Ada kadang-kadang perasaan yang betul-betul berjubel di diri kita dan kita nggak tahu bagaimana mengatasi, dan kemudian kita kalau seperti saya ya biasanya itu lagi pas Iya. perasaan nggak enak banget, terus kemudian ngambil air dingin, kemudian cuci wajah dengan air dingin, dan habis itu rasa adem, karena rasa itu diperlukan. Nah, itu yang Iya. menyebabkan juga orang-orang melakukan self harm itu mencari rasa itu diperlukan untuk mengalihkan sesuatu yang rasanya beban dan kita nggak ngerti bagaimana mengatasi. Dan itu yang kemudian salah pilihan dengan melakukan self harm. Bisa macam-macam, yang untuk yang paling sering kan cutting. Yang aku dengar-dengar gitu dok, mental illness kan tuh banyak ya dok ya, macam-macamnya. Ya. Boleh nggak sih dok dijelasin sedikit dok? Yang disebut sebagai, kalau tadi kan tanya tentang apa sih yang disebut sebagai kesehatan jiwa, sekarang ini apa sih yang disebut sebagai gangguan jiwa? Gangguan jiwa itu adalah satu gangguan perilaku yang menyebabkan seseorang mengalami hambatan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami halusinasi, kita tidak selalu mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami halusinasi gangguan jiwa. Tetapi ketika orang mengalami halusinasi dan kemudian itu menyebabkan dirinya merasa terganggu, kemudian tidak bisa menyesuaikan dengan situasi kehidupan realitasnya, karena halusinasinya memerintahkan dia misalnya untuk membuka baju, dan kemudian dia membuka baju, halusinasinya menyuruh dia jalan-jalan di jalanan sambil tidak berpakaian, dia ikutin itu, otomatis orang tersebut menjadi mengalami gangguan jiwa karena tidak bisa beradaptasi lagi. Tapi ada yang orang yang mengalami halusinasi tetapi tidak merasa tidak bisa terganggu, kehidupan sosialnya bagus. Pada beberapa orang yang paranormal, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu dia gangguan jiwa tuh, dia kok bisa membaca pikiran orang lain. Banyak orang percaya sama dia, dan banyak hal yang dia katakan ternyata memang membantu. Ya kita tidak mengatakan paranormal gangguan jiwa, enggak. Jadi definisi gangguan jiwa itu gangguan perilaku yang menyebabkan orang tersebut juga mengalami gangguan dalam beradaptasi terhadap kehidupan. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus dok ya, kan apa sih peran keluarga gitu, saudara, orang tua, Orang-orang terdekat dok. dalam kasus-kasus mental illness, self harm, sama mungkin overthinking. Sejauh mana mereka dapat berperan gitu dalam kasus-kasus itu? Pertama mungkin peran mereka adalah ikut membantu. Pertama membantu untuk mengakses pertolongan. Misalnya melihat kok teman kita, sahabat kita, atau saudara kita kok sering murung, menarik diri di kamar, kemudian kita lihat selalu bersedih, selalu berpikiran melihat kehidupan itu dari sisi gelapnya, menyalahkan diri sendiri, dan kita lihat kok sudah mulai terganggu ya kehidupannya, prestasinya mulai turun, kalau di sekolah juga prestasi sekolah, yang di pekerjaan prestasi pekerjaan. Nah kita sebagai sahabat atau sebagai orang dekatnya, kita bisa mengajak, yuk kayaknya kamu perlu deh konsultasi ke profesional, kita ke sekolah atau psikiater yuk, untuk membantu dirimu supaya kamu bisa kembali aktif, kembali berperan, dan kembali gembira seperti yang saya kenal kamu sebelumnya. Kita mungkin bisa dengan kata-kata yang lebih lunak, nggak langsung ngomong kamu gangguan jiwa tuh. Kamu lebih ke menyarankan ya dok, jadinya. Ya, menyarankannya juga pelan-pelan. Iya, kalau perlu yuk saya dampingin yuk. Saya pernah juga lo konsultasi ke psikiater dan psikolog, dan kita jadi menjadi lebih tahu bagaimana menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Menyapa lagi ya? Aku udah banyak banget yang bisa aku ternyata begini ya. Kadang-kadang kan pandangan orang beda-beda ya dok ya.
aku sendiri mungkin punya pandangan yang kayak oh self harm kayak gini-gini atau apa gitu kan. Tapi kalau Tapi yang dari dokter sendiri aku jadi kayak oh berarti self harm itu sebenarnya ya dia mencari rasa bukannya benar. untuk kadang-kadang kan Bukannya ada aja dok yang kayak beda lah gitu omongannya. Kadang-kadang juga tadi kan kita nanya seberapa peran dalam menangani kasus ini kan dokter bilang kayak mengajak gitu kan dok ya. Tapi kan yang kita tahu sendiri masih banyak yang belum paham gitu dok iya benar. kadang-kadang. Kesadaran tentang mental Bahkan illness itu. dari orang-orang sekitar aja tuh masih denial gitu sama mental health gitu-gitu dok. Kayak sebenarnya gimana ya dok? Kayak buat ngingetin diri kita sendiri gitu dok. Biar kita tuh aware sama diri kita sendiri dan mental kita. Oke, ya. Ya saya rasa tadi juga penting juga untuk kemudian memahami bahwa self harm kalau seorang kemudian mengalami melakukan atau teman kita atau saudara kita kemudian lihat sering melakukan cutting, kita kemudian mendiskusikan, kok kamu kok kelihatan sadar, dengan kamu banyak kebalikannya, kamu sering melakukan cutting, kenapa sih kok kamu seperti itu? Yang sederhana saja kita sebagai sahabat kan. Nah kalau kemudian setelah dia melihat kok ternyata teman saya cutting itu tidak kemudian satuan kaget kamu gitu gimana gitu dan menghakimi tidak, tetapi menanyakan dengan ramah seperti kita lagi melihat seseorang yang sedang mengalami persoalan dan kita tidak membantu. Yuk kita coba konsultasi ke profesional nih tentang problem kamu ya, bisa dapat jalan keluar. Dan kalau cara-cara yang lebih sehat ini saya rasa saya perlu menyampaikan karena mereka yang datang berkonsultasi ke saya, apa itu dok? semakin banyak sih yang datang berkonsultasi dengan masalah yang karena saya paham dari yang cutting itu memang berasa bahwa masa pandemi ini memang semakin baik, dan saya senang karena menjadi semakin terbuka. Ternyata kok mereka yang salah paham datang sendiri, karena datang sendiri atau datang bersama dengan temannya dan kemudian mengungkapkan ini saya kok akhirnya saya melakukan cutting, atau saya sudah 2 tahun yang ditunjukkan, dan baru kemudian kita mendiskusikan persoalan-persoalan apa yang biasanya ketika kamu terdorong untuk melakukan cutting, dan apa sih yang bisa kita pakai untuk mengalihkan sesuatu yang menimbulkan rasa tapi yang tidak menyakiti diri, tidak membahayakan diri. Karena cutting itu kan kita nggak tahu bahwa pada suatu saat ada saraf yang terputus. Kita kadang-kadang mengatakan cutting ini cuma ringan-ringan saja. Kalau dalam mungkin darah. Kalau ringan itu di atas banyak sekali saraf. Ada saraf yang terputus menjadi nanti ternyata pergerakan jari-jari tangan saya menjadi terganggu. Itu kan jadi repot. Nah, jadi kita carikan cara yang baru, misalnya kalau kamu sedang betul-betul butuh rasa, kamu bisa ambil es batu, kamu genggam, itu kan juga menimbulkan tidak satu rasa ya, menyakiti. sampai rasanya kayak gitu itu, kita rasanya agak lega, tetapi itu tidak membahayakan. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa perlu juga untuk menjadi jalan keluar yang sederhana. Ya. Tapi dok, itu, kalau misalnya kita tahu ada orang yang lakuin self harm gitu, tapi dari diri dia sendiri itu nggak mau buat nyari pertolongan gitu, dia tetap diem dan iya tetap menutup diri. mungkin kita sudah ajak tapi tetap kayak apaan sih gitu-gitu kan dok kadang-kadang. Itu gimana dok ya? Kayak mungkin ada saran buat kita kasih tahu mereka gitu dok. Pertama sih mungkin kalau memang belum memahami bahwa dia membutuhkan pertolongan profesional, ya setidaknya kita sebagai teman dekatnya mungkin kita bisa berdialog saja. Apa sih biasanya mendorong kamu kok melakukan cutting? Jadi setidaknya nemenin ya. Situasi apa nih yang bahkan kamu muncul dorongan cutting? Kalau kamu lagi muncul dorongan cutting, pernah nggak kamu mengalihkan dengan misalnya
kamu boleh deh kalau lagi muncul drawing cutting kamu telepon saya, sehingga Mm-mm. teralihkan. Setidaknya yang tadinya dalam seminggu bisa melakukan 3-4 kali, ya, sekarang dengan membuka channel lain, kalau lagi muncul drawing cutting, kamu telepon saya deh, kita ngobrol-ngobrol aja apa saja sampai kamu agak kendor sedikit, atau kemudian itu es batu yang mempunyai rasa ya, atau squeezing tuh yang kayak bola-bola Oh yang iya, iya. dapat tempat itu ya bisa nyari rasa-rasa yang rasa pengalihan yang lebih sehat, dan kita bersedia menjadi teman. Kalau kamu lagi ngerasain gitu, kamu kontak saya deh, paling nggak kan teralih, jadi bisa ngurangin tuh cuttingnya, sayang kulitmu yang halus tuh ya. Jadi kita harus bersedia menjadi teman juga, Dan mengalihkan dia ke hal yang baik. lebih baik lah gitu ya dok. Dan cari Ya. pengalihan cari rasa pengalihan yang lebih positif ya Iya, dok ya. lebih positif, lebih sehat. yang lebih sehat ya. Aku sih udah sangat puas dengan jawaban dokter Iya nih, hari Dok. ini, karena banyak banget saran banget dan tips dari dokter yang udah dokter kita jadi kayak berarti kalau ada yang self harm kita harus lebih kasih tau lah ke mereka ya, sedikit-sedikit tips mulai dari megang squishy, terus Ya. ada es Es batu batu. juga gitu, dan bisa diajak call juga buat ditemenin ya dok ya, biar mereka nggak ngerasa sendiri juga ya dok ya. Betul. Nah, Jangan langsung kita yang menghakimi, oh kamu gangguan jiwa nih, kamu harus ini. Enggak. Tapi kita menemani dulu sampai pada satu saat dia merasa bahwa aduh sayangnya gue butuh juga nih pertolongan profesional. Ayo saya temani ke psikiater atau foto yang saya kenal gitu. Jadi kita harus menarik, bukan malah ngedorong ya orang-orang yang lagi mengalami. Kita merangkul istilahnya ya. Iya, merangkul. Terima kasih dokter Suryo, hari ini udah banyak banget tipsnya dan motivasi dan pembahasan kita hari ini sesuai mental illness, self harm sama overthinkingnya udah dapet banget. Kita jadi tahu, dan biar Sobat Nadir juga tahu semua kayak dan lebih aware sama dirinya sendiri. Oke. Nah, sebelum itu kita mau minta closing statement dong dari dokter. Boleh, closing statement itu yang paling sederhana tadi. Kalau ada teman kita yang mengalami masalah, entah itu self harm atau depresi atau mengalami anxietas ya, kita menyediakan diri untuk menjadi teman, tidak segera menghakimi, tapi menyediakan diri menjadi teman, dan kemudian sampai pada kita mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran teman-teman, kesadaran saudara-saudara kita akan kesehatan jiwa. Nah, pesan saya adalah, yuk kita sama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa, sehingga mereka merasa bahwa kesehatan jiwa bukan masalah yang perlu malu, tetapi sesuatu yang memang membutuhkan pertolongan untuk bisa lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Seperti itu kan? Iya dok. Terima kasih ya dokter hari ini. Terima kasih dok. Udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan biar udah mengasih yang bisa untuk Sobat Nadir dengarkan. Semoga yang udah dokter jelasin bisa bermanfaat dan memotivasi yang mungkin lagi ada di fase-fase ini ya dok ya. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, mari sama-sama. Ayo. Nah Sobat Nadir. Buat Sobat Nadir, thank you banget udah nonton episode hari ini ya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you in the next episode. Bye.